Alhamdulillah baik dan sehat juga sih. Alhamdulillah ya Pak. Jadi gini nih, saya pengen melakukan observasi kelas. Kebetulan nih sekarang kan ada jadwal waktu kerja di kelas 10 TKJ 1 ya. Iya, TKJ 1 itu. Kalau tidak salah kalau apa ya? Ini untuk pertemuan kali ini aktualnya pendidikan Pancasila kelas 10. Pancasila nih. Saya minta izin, apakah saya boleh ikut dalam pembelajaran mengikuti ya semacam supervisi lah. Ini untuk tugas calon guru. Ya boleh, saya siap membantu untuk proses pembelajarannya. Oke, baik ya. Jadi kita kan ini sudah membuat modul ya kemarin ya, membuat modul. Di situ ada kompetensi sama kompetensi sosial emosional ya. Itu. Jadi saya punya lembar pra observasi kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan saya pengen ajukan ke Mas Sulija. Ini pertanyaan pertama yaitu tujuan pembelajarannya apa nih kira-kira? Ini kebetulan kan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi NKRI dan penelitian wilayah. Jadi diharapkan yang pertama itu tujuannya adalah setelah proses pembelajaran siswa mampu menganalisis terkait hakikat wilayah negara. Terus yang kedua, setelah proses pembelajaran selesai juga pembelajaran materi, siswa mampu menceritakan kembali testimoni tentang batas wilayah suatu. Itu tujuan Jadi mengenai batas wilayah seperti itu ya. Jadi untuk yang kedua nih, area pengembangan apa yang ingin dicapai? Misalnya itu ya tadi berkomunikasi sama kompetensi sosial emosional, apakah nantinya itu dalam pembelajaran nanti akan disertakan atau tidak ya? Ini saya tetap menggunakan diferensiasi, tapi juga dengan pengembangan. Saya juga akan memakai model pembelajaran problem solving. Saya diferensiasi ini sebelum di awal pembelajaran nanti saya berasal musik akan lebih kondisi dalam pelajaran. Terus yang kedua nanti saya menekankan pada pembagian kelompok, gitu kan, jadi masing-masing anak pasti mempunyai kelebihan. Mungkin yang suka bicara nanti bisa presentasi, ada yang suka menulis bisa menuliskan materinya, atau yang suka dengan sebuah gambar-gambar atau mencari informasi nanti mencari informasi. Menarik sekali nih. Jadi saya akan mengikuti. Untuk pertanyaan terakhir nih, strategi apa yang akan dipersiapkan? Tadi kan sudah bilang katanya mau menggunakan problem based learning ya. Jadi mau problem based learning seperti apa yang ingin Pak Sulija itu tampilkan? Monggo. Ini terkait strategi sudah saya sampaikan pakainya problem. Jadi saya juga menekankan problem terkait batas wilayah. Itu kalau dalam lingkup masyarakat mungkin mereka tahu hanya daratan, padahal kalau suatu negara itu ada selain batas daratan ada lautan, ada udara dan ekstrateritorial. Di situ saya sudah menyiapkan PowerPoint biar pembelajarannya menarik. Jadi saya buatkan media sebuah PowerPoint biar anak ini antusias, dan nanti di pertengahan itu saya membuat permainan. Jadi biar sebelum presentasi mereka itu asik dulu, biar gak tegang. Ketika sudah enjoy, sudah senang, baru mulai presentasi seperti itu. Sepertinya ini menarik sekali ya. Mungkin kita langsung saja ke kelas ya. Oke, boleh. Ya. Siap. Oke, itu saya boleh mengikuti. Terima kasih sekali nih bisa meluangkan waktu untuk saya mengikuti pembelajaran Pak Sulija kali ini. Semoga saya juga mendapat ilmu yang baru nih yang belum saya dapatkan. Sama-sama, monggo. Ayo Pak Boy, kita bareng-bareng ke kelas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita dapat
bertemu kembali tentunya di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memutarkan sebuah musik, tolong diperhatikan dan didengarkan apa yang diilustrasikan di musik ini ya. Silakan diperhatikan. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Biaskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kehadiran ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Reskia. Terus siapa lagi? Anak Khalid. 2 anak berarti ya. Lagi latihan hari. Jumlah anak berapa sekarang? 22. Jadi yang berangkat 20 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Silakan kalian dibuka bukunya itu ya, sambil dilihat modulnya. Ini tentang hakikat wilayah. Mungkin kalian di rumah atau bapak ibu kalian punya rumah atau kebun atau baik itu sawah dan sebagainya. Punya nggak? Ya. Punya ya. Di situ pasti ada batasnya. Iya kan ya? Batasnya seperti apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya, tentunya ada batas kanan, kiri, depan dan belakang yang biasa kita ketahui. Tapi terkait dengan kedaulatan wilayah ini akan kita bahas tentang batas wilayah pada suatu negara. Yang dimana tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi, siswa dapat menganalisis hakikat wilayah negara. Ya. Terus yang kedua, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengerjakan kembali isi teks deskriptif tentang hakikat wilayah negara. Ini 2 tujuan ini ya. Kita lanjut teknik penilaiannya. Di sini ada 3. Yang pertama pengetahuan, yang nanti akan saya Bapak kasih soal-soal. Keterampilan di sini dari lembar observasi ketika kalian berdiskusi sampai dengan ya presentasi depan. Terus sikap ya, sikap selama kalian dalam mengikuti proses pembelajaran, termasuk anak-anak yang tidak hadir, gitu ya. Kita lanjut di sini.
wilayah NKRI. Apa itu wilayah? Ada yang tahu? Tempat menetap. Batas apa saja yang ada di wilayah negara? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke. Tadi tempat menetap wilayah paham ya? Oke, kita lanjut. Dia paham di sini. Wilayah adalah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya. Di sini kalau kita lihat wilayah itu adalah salah satu syarat berdirinya suatu negara. Karena kita ya ada 4 syarat. Yang pertama itu adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintah, dan keempat pengakuan dari negara lain. Di Indonesia tentunya sudah mencukupi, makanya ya kita akan membahas tentang wilayah di sini ya. Batas wilayah itu ada 4 ya. Yang pertama wilayah daratan, batas wilayah daratan itu wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Kalau kita punya kebun, punya sawah, atau punya rumah, karena posisinya dalam daratan, jadi tahunnya depan, belakang, sampai kanan kiri. Tapi karena ini lingkupnya suatu negara, wilayahnya ada 4 batasnya, baik itu daratan, lautan, udara, sampai ekstrateritorial. Ini ya sebagai gambaran batas wilayah. Nanti pendalamannya kalian bisa membaca modulnya, ya, membaca modulnya. Di sini kita langsung ke lembar kerja peserta didik. Iya. Nanti Pak Guru bantu ya dalam proses pengerjaannya. Di sini langsung di sini ya. Buatlah sebuah kelompok. Bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Di sini akan saya kasih nama kelompok sesuai dengan porsi materinya. Untuk kelompok 1 menamakan kelompok wilayah daratan, ya. Yang kedua lautan, ya. Kelompok 3 udara, dan kelompok 4 adalah ekstrateritorial. Sesuai dengan nama kelompoknya, ya. Kita lihat petunjuk LKPD yang kedua. Analisislah batas wilayah negara baik daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Untuk mempermudah kinerja kelompok, ya, sesuai dengan nama kelompoknya, kalian analisis sesuai dengan nama kelompok. Kelompok daratan menganalisis daratan, ya, kelompok lautan, ya, menganalisis lautan, dan kelompok udara juga menganalisis cuma udara. Dan untuk ekstrateritorial, untuk kelompok ekstrateritorial. Ini ada yang tanyakan untuk pembagiannya? Tidak ada. Nanti masing-masing ya hasilnya dipresentasikan ya sesuai dengan apa yang sudah dibagi jobnya. Terus di sini juga saya menekankan, ini kan dalam satu kelompok mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tentunya ada yang suka menulis, ada yang suka menonton sebuah video, atau ada yang mendengarkan musik, atau ada yang suka berbicara. Nah itu kalian memanfaatkan kelebihan temannya itu ya. Ya, yang suka berbicara nanti bagiannya presentasi, seperti itu. Yang suka diam terus menulis merangkai kata, gitu ya. Nah itu silakan bisa menyalin materi yang sudah didapat. Atau yang suka menonton dan sebagainya, menyimak ya sambil mencari materi, kan gitu ya. Jadi masing-masing kelompok, anggota kelompok ini mempunyai peran, ya, bahu-bahu saling bantu membantu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Menganalisis.
menyebutkan batasan. Kalau mau ada tambahan boleh, ada batasan utara negara mana, selatan. Kelompok 2 Desita kan ini udah selesai gitu Desita. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai presentasi, saya mempunyai permainan, gitu ya. Silakan berdiri semua. Kita melingkar sesudah kelompoknya saja, ya. Ini melingkar sesudah kelompoknya. Nah, tentunya kalau permainan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang ditangkap berarti tereliminasi maju ke depan ini. Ya. Ingat, ini nempel tidak boleh curang jauh gitu seperti ini susah. Ya. Ingat ketika kalian mendengar kata angsa, ya. Mendengar kata angsa kalian siap menangkap. Ya. Bisa dimulai permainannya. Ini akan saya buat sebuah cerita. Saya buat dengan sebuah cerita. Jadi tolong dengarkan baik-baik sekali. Ya, tolong dengarkan baik-baik, jangan membuat keributan. Yang dengar suara saya saja ya. Oke, kita mulai di pagi yang cerah. Ya, Anto. Dengan teman-temannya ada Andi, ya, ada Ani. Lari pagi di sebuah taman. Ternyata di sebuah taman ada angsa. Dan menangkap eliminasi ke depan. Eliminasi ke depan. Ya. Sudah tetap 3 anak. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya. Siap ya? Lanjut. Angsa ini lagi berenang, ya. Dengan memiliki bulu yang indah, cuman beberapa kali Anto dan teman-teman. Konsentrasi konsentrasi. Ya, mengelilingi taman terasa terganggu angsa tersebut. Sama lagi yang benar. Kita masih lanjut ceritanya. Mohon tempat duduk, kamu maju depan. Tempat duduk. Nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa disampaikan ya, mau bertanya seperti apa. Dan kelompok yang
berpresentasi siap menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok wilayah Jaratan ingin menyampaikan hasil ujian kelompok kami. Wilayah Jaratan adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Batas wilayah Jaratan ditentukan oleh perjanjian dengan negara tetangga. Wilayah Jaratan suatu negara dibatasi wilayah darat atau wilayah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok udara akan menyampaikan materi tentang wilayah udara. Sebelumnya akan saya bacakan dulu mengenai hakikat wilayah negara. Hakikat wilayah negara yaitu wilayah tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintah negara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Kekuasaan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris 1919 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, telekomunikasi, penerbangan, satelit, dan lain-lain. Yang kedua, suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sebagai dengan ketinggian tidak terbatas. Terdapat beberapa pendapat tentang kedaulatan wilayah udara, diantaranya menurut Chopper dalam Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya tergantung sejauh mana negara tersebut dapat mengawasi wilayah udaranya. Ada pertanyaan? Ada dari kelompok lain yang bertanya? Gak ada? Kalau nggak ada silakan ditutup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus ya. Mbak Rueda, kesimpulannya bagaimana? Gimana? Terdapat batas wilayah yaitu daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Ya, bagus, luar biasa ya. Kita sama-sama menyimpulkan bahwa di situ kita membahas tentang hakikat wilayah ya. Wilayah itu adalah tempat tinggal kita di sini dalam suatu negara atau tempat di mana pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Ini. Terus terdapat 4 batas wilayah. Yang pertama daratan. Ini ya. Ada batas alami. Yang pertama. Daratan itu ada batas alami. Di mana di situ kita juga sering melihat atau orang-orang zaman dulu ya membatasi tanahnya atau kebunnya dengan pohon, ditanam pohon. Masih bisa sering melihat seperti itu? Jika kalian punya tanah, mbahnya itu nanam pohon, ini batas wilayah. Itu alami. Itu karena berbentuk baik itu gunung, ya, sungai dan sebagainya. Terus batas buatan, ya, batas buatan ada pagar. Kalian lihat di samping, ya, samping kelas kalian itu ada fondasi, gitu ya. Itu batas buatan. Atau sampai kawat berduri, ya, karena jangan sampai ada yang melintasi batas itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru kasih gambaran untuk pertemuan ke depan. Kita akan membahas lebih lanjut
tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita hari ini adalah batas wilayah, nanti untuk pertemuan ke depan ya kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wibowo yang sudah berkenan hadir di SMK kecil di sini, di SMK Bahasa Basi Akhir, yang bertujuan untuk pendampingan individu kelima, dan Pak Suneza sebagai rekan guru saya yang sangat luar biasa yang sudah banyak membantu di kegiatan saya. Jadi kegiatan kali ini Pak Suneza, saya akan melakukan praktek pitching. Jadi pasca observasi kemarin pas kita lakukan pas dari Selasa. Jadi ada beberapa refleksi ya pembelajaran yang tadi kelas ya supaya ya pembelajaran kita lah ya semakin lebih baik. Ya saya juga sebenarnya ikut belajar, tidak memburu, saya ikut belajar. Ternyata saya juga masih banyak kekurangan. Setelah kemarin saya ikut pembelajaran matematika itu yang kemarin banyak ternyata hal-hal yang belum saya lakukan banyak alhamdulillah sudah lakukan. Jadi saya ingin melakukan refleksi dari pembelajaran kemarin mulai dari saya itu kemarin sudah baik, sudah runtut sesuai dengan modul yang sudah kita buat bersama-sama kemarin. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Pak Suneza setelah ya saya ikut dalam pembelajaran tersebut? Rasanya bagaimana? Monggo. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu siang hari ini saya berterima kasih dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Pak Prihatin dan Pak Wibowo untuk Wibowo. Tentunya dalam pelaksanaan kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Ya, saya juga senang terkait antusias anak terkait pembelajaran, dan memang ada beberapa penerapan. Saya juga masih belajar Pak Pri, termasuk adanya ice breaking biar anak-anak itu mengalir dalam proses pembelajaran. Dan saya juga sangat bersyukur sekali gitu ya, dalam artian sudah membantu Pak Prihatin, tapi ada plus minusnya. Dalam artian saya juga dapat tambahan wawasan baru. Jadi termasuk dalam ya RP berdiferensiasi ini mengkelompokkan anak sesuai dengan bakatnya, terus menitik beratkan kepada peserta didik. Jadi dengan saya berinteraksi dengan Pak Prihatin selaku guru penggerak, sungguh sangat luar biasa, sangat membantu saya. Jadi menambah wawasan saya dan anak menjadi lebih rileks ketika pembelajaran. Jadi berarti kemarin ada perbedaan ya dari sebelum menerapkan RPP yang berdiferensiasi dan sesudah menerapkannya. Kira-kira perbedaannya ada di mana? Pas. Yang pertama kan yang jelas terkait bakat dan minat anak, itu yang pertama. Memang dari awal juga saya sering mengamati anak mana yang suka gambar, mana yang suka berinteraksi di luar, mana yang suka hanya menulis. Nah di situ ketika dibagi kelompok otomatis, nah mereka sesuai dengan apa yang diminati. Jadi saya juga di situ menekankan terhadap anak, jadi tidak boleh memaksakan temannya yang sukanya berdialog untuk menulis, tapi ada anak yang
suka menggambar ya sudah diterapkan. Memang sungguh luar biasa dalam artian saya juga jadi lebih tertarik lagi dengan model koreografi seperti itu. Paling itu saja. Luar biasa ternyata ya, menurut saya ya sudah bagus kemarin pas penerapannya. Tapi kira-kira nih pas kemarin kan kita melakukan, kira-kira ada kekurangan dia di sebelah mana, mungkin ada kemungkinan atau bagaimana yang kurang ada ya? Yang jelas kalau kekurangan pasti ada, yang namanya juga manusia kan. Ada emang anak, kadang kita membuat satu tujuan pembelajaran, tapi kadang tujuan itu hampir tidak tercapai karena mungkin anak itu emosionalnya ketika dari rumah terus masuk ke dalam kelas masih terbawa begitu, akhirnya atau interaksi dengan temannya kurang bagus, akhirnya ada anak yang masih kurang aktif. Tapi itu tidak menurut kemungkinan kita selalu dalam artian sebagai guru lah untuk mensupport mereka, dalam artian selalu mendukung. Paling tidak anaknya kan ada masalah apa sih sebenarnya kan seperti itu. Ya sama-sama membimbing lah seperti itu. Di rumah ada masalah yang kompleks ya, kita tahu ya. Nah, kira-kira nih setelah tadi Pak Benija mengatakan seperti itu, ada solusi nggak biasanya untuk menghadapi anak yang seperti itu? Solusinya kira-kira apa? Yang tadi katanya mungkin di rumah ada masalah atau apa? Solusinya? Itu jelas ada Pak. Paling enggak ketika ada anak contoh, anak yang terlambat, itu biasanya saya tanyakan dulu. Terus anak itu menjawab kesiangan kan secara luas kan. Saya tanya spesifik, kesiangan kenapa? Kemungkinan juga anak terlambat kesiangan itu kadang mereka mengantar adiknya dulu ke SMP atau ibunya ke pasar atau sebagainya, atau mungkin memang kesiangan kita bangun siang karena malamnya tidurnya terlalu malam. Jadi itu ada pembedaan penanganan itu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru menjustin anak ini terlambat dihukum, jangan. Kita harus juga melihat anak itu seberapa mereka repotnya ketika datang ke sekolah, apalagi enggak semua anak sekolah itu yang sekolah di sini rumahnya domisili rakyat. Jadi kita juga harus tahu penyebabnya dan sebagainya. Jadi dengan hal seperti itu kita sebagai guru bisa menyikapi ketika anak itu terlambat atau sedang lagi nggak enak dalam proses pembelajaran. Karena saya juga menemukan ada anak diem saja yang punya masalah, kita nanya, kamu punya masalah apa mas? Gitu kan. Setelah itu dia baru menjawab. Nah di situ baru memotivasi biar lebih dia semangat lagi belajar. Luar biasa sekali ini penjelasan. Terus kira-kira ya, ini kemarin kita juga RPP ini itu kan ada yang PSE ya, yang sosial emosinya ya, artinya juga sudah menerapkannya di dalam pembelajaran tersebut. Contohnya kemarin ada menggunakan teknik stop ya pas pertama kali, dan ada ice breaking-nya, itu sangat menarik sekali Pak Sulija ya. Nah itu tadi Pak Sulija mengatakan katanya anak itu perlu penanganan ya pas itu. Nah itu kira-kira mulai kapan? Apakah sudah diterapkan tadi? Maksudnya menyelidiki anak yang bermasalah di rumah, apakah sudah diselidiki sudah dari maksudnya apa akan mau menerapkan mungkin minggu depan atau bulan depan? Ya saya kan sistemnya gini, yang pertama mengamati, terus setelah itu ada tindakan. Tapi tindakan saya di sini tidak langsung tindakan langsung terjun langsung. Karena apalagi kalau itu anak tersebut ada wali kelasnya, otomatis kita bertanya dengan wali kelasnya, ada dalam artian ya komunikasi atau wali kelas terus dengan guru BK. Tapi saya lebih menitik beratkan karena ke guru berinteraksi itu bagaimana situasinya dan sebagainya, sehingga anak tersebut mau terbuka terlebih dahulu, itu yang lebih penting. Kalau seperti itu nanti baru penanganannya lebih gampang. Terus terkait model pembelajaran yang saya pakai itu problem-based learning, berbasis masalah. Memang saya biar anak itu berpikir kritis. Terus mereka juga harus biasa menangani permasalahan-permasalahan dengan teliti dan dengan sikap yang jernih. Dalam artian jangan sampai permasalahan itu malah dihindari. Dan termasuk kayak ice breaking itu sebagai selingan
ketika mereka berdiskusi, ice breaking buat permainan biar mencerahkan suasana, ya refreshing lagi. Habis tawa baru kita mulai lagi. Iya, betul lagi gitu. Saya juga dulu pas sekolah ya kayak gitu. Kalau sudah belajar sampai begitu, rasanya udah ngantuk, udah males mengikuti pembelajaran. Jadi ya, saya juga sebagai guru sekarang ya juga kadang-kadang ya menerapkan, sering menerapkan ya refresh karena sebentar di dalam kelas. Kita juga seperti SPK. Ya kemarin itu menarik loh Mas. Jadi anak-anak itu sudah tawa-tawa lagi. Setelah itu baru diskusi mulai lagi, itu luar biasa. Nah, untuk Pak Sunita nih, untuk rencana tindak lanjut ini kira-kira nanti apa ini yang mau dikembangkan setelah ya juga banyak hal dalam informasi ini. Yang jelas Pak, dari penggunaan untuk pembelajaran itu mungkin sintak-sintaknya saya lebih tekankan. Terus yang berdiferensiasi juga masih banyak kekurangan teman-teman karena saya juga masih belajar dan mohon bantuan jika nanti siap sudah kalian kan ya, yang namanya manusia juga masih banyak kekurangan. Saya juga sendiri masih belajar, otomatis terus meningkatkan hal seperti itu, estimasi ya dengan kemudian speakingnya, jangan sampai anak ini ketika kita tahulah anak itu ketika belajar kalau kita modelnya monoton itu ngantuk, capek, apalagi jam terakhir. Paling tidak jam terakhir ini di awal masuk kita harus menguasai kelas terlebih dahulu. Jadi yang paling tidak itu peningkatan penguasaan kelas, terus pemakaian problem model pembelajaran yang ibaratnya bisa sesuai dengan karakter anak peserta itu di kelas, termasuk permainan-permainan yang kira-kiranya biar menunjang anak itu lebih semangat dan membuat motivasi mereka lebih baik. Luar biasa ini. Saya tunggu ya Pak, hasilnya besok pas ini rencana kira-kira mulai semester depan ya Pak. Semester depan saya tingkatkan dari modulnya siap. Karena sebenarnya saya juga kan kadang membuat kuis dari permainan itu wall ya dalam game interaktif, membuat game. Kadang anak-anak juga kaget, Pak Nixon suka bikin game Pak, padahal mungkin gamenya sederhana, mencocokkan jawaban dan sebagainya, tapi mereka lebih tertarik Pak. Jadi mungkin model-model seperti itu akan lebih banyak lagi saya terapkan. Jadi memang kekuatan media itu atau kemajuan teknologi sangat luar biasa, apalagi saya dibimbing oleh Prihatin bisa membantu, jadi menambah wawasan saya itu pertama. Dan saya juga sangat bersyukur dalam artian membantu Pak Prihatin, tapi saya juga dapat imbas dari ilmunya ini sangat luar biasa. Jadi Pak Genuca memang dasarnya sudah sangat luar biasa dari sananya, memang jadinya ketika kita menyalurkan ilmu ya jadinya ya langsung ditanamkan di hub ya gitu. Langsung terlalu memuji kalau gitu. Kan besok mau PPG Pak, jadinya harus strong ya. Mungkin itu saja Mas Nirja dari percakapan siang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah membantu perjalanannya. Jadi kalau ada apa-apa nanti mungkin ya pas ada kebingungan atau ya pengen bertanya nanti jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan dan jangan untuk meminta tolong dari saya. Selain nanti dalam lingkungan sekolah ini kita bisa saling kalau yang bisa dan yang kurang bisa. Baik, mungkin gitu aja. Ada tambahan dari Pak Genuca? Paling itu saja. Saya juga sangat terima kasih dalam artian selama berinteraksi dengan Prihatin ini sedikitnya membantu saya menambah wawasan saya bahwa dari sebuah model harus ada yang diferensiasi, terus lebih melibatkan anak itu lagi pertama menanganan anak ketika masalah ini. Saya juga sangat terima kasih sekali, dan saya juga siap kalau misalkan Prihatin mau membantu saya dengan senang hati. Baik, Kalau itu saja. luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Genuca. Sama-sama. Baik, dalam sesi coaching kali ini pada siang kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak pengajar praktik saya Pak Hari Teguh Wibowo dan Pak Genuca.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.